Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kami dari Universitas Bina Sarana Informatika Kampus Karing ingin mendemonstrasikan konfigurasi mikrotik untuk melakukan blokir situs pada layar 7 menggunakan mikrotik OS, yaitu menggunakan VirtualBox dan Winbox untuk melakukan blok situs. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri kami. Saya Muhammad Ilham dengan NIM 15240254. Saya Ahmad Rafli Yudhistia dengan NIM 1524053. Baik, langkah pertama sebelum kita melakukan blok situs yaitu kita mengkonfigurasi virtual OS-nya, yaitu kita menggunakan dua infrastruktur yaitu MikroTik dan juga Windows XP. Yang mana di MikroTik ini saya mengalokasikan base memory itu di 512 MB dan juga pada interface-nya ada berkata saya menggunakan host only adapter, yang mana di sini dia bertindak sebagai public interface yang menerima internet file sharing dari host, yaitu laptop yang saya gunakan, dan ether keduanya itu menggunakan internet network yang mana dia sebagai local interface untuk distribusi ke klien yaitu Windows XP. Nah, untuk Windows XP-nya saya mengalokasikan memori 211 MB dan juga adapter satu internet network untuk dapat connect ke si mikrotiknya. Nah, sebelum kita masuk ke mikrotik, kita terlebih dahulu melakukan sharing supaya si mikrotik kita dapat internet dari US asli kita. Kita masuk control panel, wifi, property, sharing, kita allow, setting, kita checklist semuanya dari atas sampai bawah. Oke, oke. Nah, kita tekan yes, oke, close. Nah, kita lihat di terbuka itu mikrotiknya. Dia akan mendapatkan IP otomatis. Kita IP, nah, 192.168.137.1 yang mana satu masnya itu 255.255.255.0. Oke, kita sudah berhasil sharing internet dari organisasi kita ke mikrotik. Setelah itu kita konfigurasi dalam mikrotiknya. Kita masuk. Dan setelah kita reset, kita masukkan IP. Ini address, address. Kita masukkan IP-nya 192.168.137.2/4 interface header 2 header 1. Tapi kenapa kita tidak menggunakan 137.1? Karena pada header 1 ini kita untuk sebagai kalian dari OS asli kita, yaitu si laptop kita yang menggunakan IP 137.2. Nah, jadi kita tidak boleh sama pakai peset terbentuk. Kemudian selanjutnya kita kasih IP untuk header 2. 192.168.100.1/2 interface item. Nah, kita kasih IP 192.168.200.1 untuk bisa connect atau berkomunikasi dengan si Windows SW-nya. Yaitu jangan lupa kita tambahin gateway yang menjadi perantara antara mikrotik kita dengan iOS asli kita. Yaitu kita tambahin Vero dan gateway, kita masukin data 92 data 68 data 37 titik 1.
enter. Selanjutnya kita tambahkan DNS server agar bisa mengenali server IP DNS set. Terus kita samain aja bukan 192.168.137.1. Kita masukin DNS-nya yaitu 888. Jangan lupa kita allow what request yes agar request kepada DNS. Kita enter. Selanjutnya yaitu kita aktifkan firewall NAT yang mana tanpa NAT paket data dari klien lokal tidak akan bisa kembali dari internet karena alamat IP lokal berseret dan routable di jaringan publik. Nah, si mas si maskeran ini akan menyamakan IP kalian menjadi IP header 1 yaitu si router atau migrasi kita. Kita ketik IP firewall add masquerade IP firewall, kemudian kita agent 9 sernet action kita pakai password. Setelah itu kita kasih gerbangnya itu out interface yaitu kita pakainya ether 1 yang jadi gateway satu. Nah, setelah itu kita enter aja. Setelah selesai semuanya kita coba ping google.com. Sini kita sudah berhasil ping Google, kita coba yang lain. Oh, ping github.com. Hasil kita sudah berhasil melakukan konfigurasi dengan Cloudix. Selanjutnya kita ke Windows XP-nya. Kita cek dari Windows XP apakah sudah berhasil. Connect client. Control panel untuk men-set IP-nya. Nah, di sini kita cari protokol TCP atau IP. Sini saya sudah kita menyebutkan itu 192.168.200.2 mas 255.255.250 dan gateway-nya yaitu 192.168.201 yang mana ini nyambung ke micro:bit-nya untuk DNS server dari Google yaitu 8888. Nah, setelah itu kita oke pas kita ke Mozilla, kita coba buka google.com. Nah, di sini ada bacanya update browser Anda. Ketika Anda melakukan searching lalu menemukan teks begini, kita skip aja. Kita menggunakan tab terbaru agar bisa browsing. Kita coba lagi google.com. Tidak bisa lagi. Kita coba yang YouTube. Oke, di sini saya sudah berhasil
mendapatkan internet dari nikotiknya sampai bisa buka YouTube. Nah, selanjutnya kita masuk ke blokir situs menggunakan layer 7 protokol. Nah, untuk melakukan blok situs kita menggunakan Winbox. Kita masuk ke Winbox dulu. Melakukannya yaitu kita masuk. Nah, untuk pemblokiran menggunakan layer 7 protokol berbeda dengan firewall lainnya. Nah, dengan firewall biasa yang hanya menggunakan melihat IP atau port, layer 7 melakukan deep packet inspection. Kita akan menggunakan regular access atau RAX. Kita masuk sini cari IP. Setelah itu kita masuk ke firewall. Ke firewall kita cari layer 7 protokol, masuk, kita tekan tambah F, kita namakan yaitu contoh saya ingin memblok YouTube. Kita namanya itu blok YouTube. Di bawahnya itu yaitu di RSP. Itu kita eh, kecampuran antara simbol dan address si web yang ingin kita blok. Di sini kita kita ketik aja itu simbol yang di atas huruf N. Kita save N, lalu titik, setelah itu plus, tanda kurung, kita ketik youtube.com, kurung, titik, bintang. Setelah itu kita apply. Oke, lalu sudah kita setup ininya, name dan RESP-nya di layer 7 protokol. Selanjutnya kita masuk ke filters. Kita klik tambah panah. Di general kita settingnya C-nya di forward. Kemudian di interface-nya kita menggunakan terdua. Selanjutnya di advance kita cari menu layar dari protokol. Kita pilih yang tadi kita ketik yaitu blok YouTube yang akan kita lakukan. Selanjutnya di action kita pilih yang drop agar bisa langsung memblok tanpa meninggalkan pesan kepada si kliennya. Kita play, kita oke. Nah, di sini kita tes lagi ke Windows XP-nya apakah sudah berhasil. Kita silang dulu. Kita lanjut ke tab baru aja. YouTube. Kita tunggu. Kita tunggu. Ini mungkin karena jaringan atau dari XP-nya itu pakai versi jadul. Kita lihat web yang lain yang tidak terblokir. Apakah bisa? Kita buka Facebook. Nah, di Facebook dia belum keblokir, sehingga dia dapat masuk atau memulihkan logonya. Nah, ketika kita sudah berhasil melakukan blok situs, yaitu kita memblokir YouTube, maka kita akan mendapatkan indikasi itu tidak ditemukan. Nah, selain itu kita juga bisa menemukan bukti bahwa kita telah berhasil melakukan blok situs, yaitu pada Winbox. Nah, di sini si package-nya itu sudah berjalan, yaitu 14. Dan batch-nya itu 854 batch. Nah, jika kita tidak berhasil, maka dia akan nol semuanya. Mungkin blog situs berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan dari pembahasan yang teman saya bawakan. Pada kali ini teman saya melakukan pemblokiran situs YouTube dan di sini terlihat berhasil ya bahwa
situs tersebut sudah terblokir. Untuk di sini saya akan melakukan pemblokiran sisanya, yaitu saya akan menggunakan Facebook dan situs Kompasiana. Di sini bisa dilihat juga kalau situs dari Facebook tersebut masih bisa diakses ya, atau masih belum terblok. Kita akan langsung saja melakukan pemblokiran pada situs Facebook tersebut. Kita akan masuk ke Winbox jadul. Di sini kita masuk ke layer 7 protokol yang berada di IP dan firewall. Masuk ke layer 7 protokol. Kita tambahkan, kita masukkan apa yang akan kita blokir kali ini. Itu adalah pemblokiran Facebook. Masukkan kodenya juga. Di sini adalah simbol up, atas, titik dan tambah, buka kurung, dan masukkan situs yang ingin kita blok. Yaitu di sini adalah facebook.com, tutup kurung, kemudian titik dan bintang. Jika sudah seperti contoh di sini, kita apply dan oke. Setelah kita daftarkan dan masuk di kolom RegXP dan terdapat blok Facebook, kita lanjut ke filter rules. Kita tambahkan, kita mulai dari general, di sini forward, dan untuk in interface-nya kita menggunakan enter 2. Yap, masuk ke advance, layer 7 protokolnya, kita masukkan yang tadi sudah kita bikin adalah blok Facebook kan. Kita masukkan blok Facebook, masuk ke action, kita lakukan drop. Kita play, dan kemudian kita oke. Di sini bisa kalian lihat bahwa kita telah berhasil melakukan ke blog Facebook. Langsung saja masuk ke situsnya. Akan kita mulai dari awal. Kita refresh, tutup sama tab. Kemudian kita masuk kembali untuk melakukan pengecekan. Di sini kita masukkan facebook.com. Bisa kita tunggu sebentar ya. Sambil menunggu, kita akan langsung masuk ke situs berikutnya, yaitu adalah saya ingin melakukan pemblokiran kepada Kompasiana. Untuk bisa dilihat di sini Kompasiana dapat terhubung ya. Situsnya masih belum terblokir. Nah, untuk Facebook sini sudah mulai server tidak ditemukan. Facebook.com telah terblokir. Kalian bisa melihat di sini bahwa link yang sudah kayak saya masukkan tadi yaitu Facebook masih belum tidak bisa ditemukan. Itu menyatakan bahwa pemblokiran kita terhadap situs tersebut berhasil. Bagaimana dengan Kompasiana? Kompasiana yang saya masukkan dan masih belum diblokir, di sini masih bisa diakses ya. Karena emang pada dasarnya Kompas ini akan saya blokir pada saat ini. Baik, kita langsung masuk ke pemblokiran kepada Kompasiana. Tahapnya sama seperti sebelumnya, yaitu masuk ke layer 7 protokol. Kita tambahkan namanya adalah blok Kompasiana. Blok Kompasiana, maaf di sini kita masuk lagi. XP-nya adalah simbol up, titik plus, kurung muka, kompasiana.com, kurung tutup, titik bintang. Oke, apply, kemudian oke. Kita masuk ke filter rules, kita tambahkan, kita mulai dari general lagi, forward, dan in interface-nya adalah N2. Advance, kita masuk ke lagi 7 protokolnya. Pemblokiran yang saat ini kita lakukan adalah Kompasiana. Maka kita pencet blok Kompasiana. Action, lakukan drop, apply, dan oke. Kita lihat kembali Kompasiana di sini
Kita ulang seperti tahap awal untuk melakukan refresh ya. Masuk ke Mozilla Firefox. Di sini kita buka apa yang telah kita bikin tadi. Di sini ada YouTube, Facebook, dan Kompasiana yang sudah dilakukan pemblokiran. Kita mulai dengan YouTube, Facebook, dan yang terakhir adalah Kompasiana. Ketiga situs ini adalah situs yang telah kita blokir. Untuk mengetahui apakah sukses atau tidaknya, kita tambahkan satu situs lagi. Situs ini adalah situs yang belum diblokir, yaitu adalah blogger.com. Baik, di sini untuk blogger.com terhubung karena Blogger tidak diblok, maka situsnya dapat terakses. Bagaimana dengan yang lainnya? Di sini untuk Kompasiana sendiri telah kita blokir dan maka hasilnya akan sambungan gagal karena ketiga situs sebelumnya yaitu Kompasiana, Facebook, dan YouTube sedang diproses loadingnya. Ketika situs ini sudah diblokir aksesnya, maka dari itu kita tidak bisa masuk ke dalam situs tersebut. Beda halnya dengan blogger yang baru kita bikin untuk mengetahui apakah blogger ini bisa diakses atau tidak, dan ternyata bisa, karena pada dasarnya blogger tidak kita blok ya. Yang kita blok kali ini hanya Kompasiana, Facebook, dan YouTube. Mungkin YouTube agak lama, mungkin karena Winbox-nya yang sudah lama juga, atau mungkin jaringan internetnya. Mari kita tunggu sebentar. Ya, di sini kita sudah berhasil ya dengan tiga situs utama yaitu YouTube, Facebook, dan Kompasiana. Tiga situs tersebut yang kita blokir di sini sudah berhasil dan tidak bisa diakses ya. Untuk contoh situs yang tidak saya blokir untuk membuktikan apakah berhasil atau tidaknya ini blogger.com. Situs tersebut bisa kita masukkan. Untuk contohnya di sini kita sudah memasukkan YouTube, Facebook, dan Kompasiana, tiga situs yang diblokir, dan satu situs untuk pembuktian bahwa tanpa pemblokiran. Mungkin baik, itu saja dari kami. Mohon maaf untuk kesalahannya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi Nah, wabarakatuh.